Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Munawaroh SEMM CPHCM. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema teori biaya dan penerimaan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya, lalu dilanjutkan dengan rekan-rekan saya. Saya Humairo dengan NIM 20667. Selanjutnya rekan saya Hestinda Nisa dengan NIM 20641. Saya Mila Sari dengan NIM 20665. Saya Renita dengan NIM 20640. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Hestinda Nisa. Teori biaya. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang akan diproduksikan perusahaan tersebut. Biaya produksi yang akan dikeluarkan setiap perusahaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Untuk yang pertama yaitu biaya eksplisit. Biaya eksplisit adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan faktor-faktor produksi. Yang kedua, biaya implisit atau tersembunyi. Biaya implisit atau tersembunyi adalah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya internal. Biaya internal yaitu segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka operasional perusahaan. Yang kedua, biaya eksternal. Biaya yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan akibat operasional perusahaan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan sekitarnya. Yang ketiga, biaya jangka pendek. Biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi tidak dapat ditambahkan jumlahnya. Salah satu faktor produksi bersifat tetap, yang lain berubah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu biaya jangka panjang. Biaya yang menunjukkan semua faktor produksi dapat mengalami perubahan. Semua faktor produksi bersifat berubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini ada beberapa pengertian dalam biaya jangka pendek. Yang pertama, biaya total, total cost. Yang kedua, biaya tetap total, total fixed cost. Yang ketiga, biaya berubah total, total variable cost. Yang keempat, biaya tetap rata-rata, average fixed cost. Yang kelima, biaya berubah rata-rata, average variable cost. Dan yang terakhir, biaya marginal, marginal cost. Oke, di sini ada beberapa pengertian dalam biaya jangka pendek. Yang pertama yaitu biaya total. Pengertian biaya total yaitu keseluruhan jumlah biaya yang dikeluarkan yang terdiri dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Di sini rumusnya yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Untuk yang kedua yaitu biaya tetap total. Yang dimaksud biaya tetap total yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Nah, biayanya yang jumlahnya tidak diubah itu ketika si kuantitas outputnya itu berubah. Untuk yang ketiga yaitu biaya berubah total. Di sini keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Nah, biaya yang jumlahnya berubah itu ketika si kuantitas output yang diproduksi berubah. Untuk yang selanjutnya yaitu biaya rata-rata dan marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan juga marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap rata-rata AFC. Yang kedua, biaya berubah rata-rata AVC. Dan yang terakhir, biaya total rata-rata ATC. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Biaya tetap rata-rata. Perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Rumusnya AFC sama dengan TFC per Q. Biaya berubah rata-rata. Perbandingan antara biaya variabel dengan kuantitas output. Rumusnya AVC sama dengan TVC per Q. Biaya total rata-rata.
Kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya AC sama dengan AFC ditambah AVC atau AC sama dengan TC per Q. Biaya marginal, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. MC sama dengan delta TC per delta Q. Analisis biaya produksi. Biaya jangka pendek short run, suatu periode di mana perusahaan dihadapkan pada sejumlah faktor produksi yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi output yang diproduksi, atau input tersebut tidak dapat diubah dengan mudah. Biaya jangka panjang long run, suatu periode di mana perusahaan dihadapkan pada seluruh faktor produksi sifatnya berubah atau dipengaruhi output yang diproduksi. Biaya jangka pendek, struktur biaya jangka pendek. Yang pertama, struktur biaya total, total fixed cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang maupun jasa nilainya tidak berubah atau tetap. Artinya, besarnya biaya tidak dipengaruhi besar kecilnya output yang dihasilkan. Yang kedua, total variable cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang maupun jasa yang digunakan untuk membeli input yang nilainya dapat berubah. Rumusnya, TVC sama dengan F itu output, TVC sama dengan F itu Q. Yang ketiga, total cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan produsen untuk menghasilkan barang dan jasa yang baik yang bersifat tetap atau tidak dipengaruhi perubahan output maupun biaya yang sifatnya dapat berubah atau dapat dipengaruhi perubahan output. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Definisi penerimaan. Penerimaan adalah penerimaan produsen dari hasil penjual outputnya terhadap 3 konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk analisis perilaku produsen. Beberapa konsep penerimaan. Yang pertama, penerimaan total, disingkat TR, adalah penerimaan total produsen dari hasil penjual outputnya. Rumusnya, TR sama dengan P dikali Q. Contoh, bila harga suatu barang 10.000 per unit dan jumlah yang dijual 50 unit, maka penerimaan TR sama dengan 10 dikali 50 sama dengan 500. 2. Penerimaan rata-rata, disingkat AR, adalah penerimaan produsen per unit outputnya yang dijual, atau rumusnya AR sama dengan TR per Q sama dengan Q dikali PQ per Q sama dengan P. Contoh, dari contoh 1 di atas, TR sama dengan 500 dan Q sama dengan 50, maka AR sama dengan TR per Q sama dengan 500 per 50 sama dengan 10 harga barang per unit. 3. Penerimaan marginal, disingkat MR, adalah tambahan penerimaan karena adanya tambahan penjual unit output, atau rumusnya MR sama dengan DTR per DQ. Contoh, bila TR ditunjukkan oleh persamaan TR sama dengan PQ, maka MR sama dengan DTR per DQ sama dengan D dalam kurung PQ per DQ sama dengan PQ.